Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Ramadhani, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan makalah yang telah kami buat, yaitu tentang perkawinan Melayu Riau. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari perkawinan. Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Nah, sedangkan menurut Said Sabiq, perkawinan adalah suatu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tata cara perkawinan masyarakat Melayu Riau. Yang pertama adalah tata cara adat sebelum perkawinan. Dalam adat Melayu, beberapa aspek yang harus dilihat sebelum terselenggaranya proses perkawinan atau pernikahan antara lain adanya merisik. Merisik merupakan istilah dalam masyarakat Melayu yang pada hakikatnya adalah untuk mencari tahu informasi tentang seorang calon pengantin yang nantinya akan dinikahi. Merisik hanya dilakukan oleh kaum pria. Hal ini dilakukan berdasarkan ajaran agama Islam yang melarang adanya orang yang bukan mahramnya untuk saling berdekatan. Jadi apabila seorang pemuda yang merasa tertarik dengan seorang gadis, maka anak muda tersebut akan mencari informasi tentang si gadis, bisa mengirim utusan atau mendatangi kedua orang tuanya untuk mengetahui latar belakangnya, pergaulannya, kesuciannya, kepribadiannya, serta pergaulan dengan orang tua, tetangga, serta masyarakat sekitar. Yang kedua ada meminang. Setelah selesai merisik, maka bisa dilanjutkan dengan meminang sesuai dengan persetujuan keluarga pihak laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan si gadis. Agar tidak terlihat mendadak, maka laki-laki tersebut menyampaikan hajatnya untuk meminang kepada pihak perempuan. Hal itu diperlukan agar pihak perempuan dapat menunggu sambil melakukan beberapa persiapan agar peminangan dapat berjalan dengan lancar. Untuk meminang biasanya dibantu atau bisa diwakilkan kepada beberapa orang yang dituakan sebagai seorang juru bicara untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yang kemudian akan dijawab oleh pihak perempuan. Nah, yang ketiga itu ada mengantar tanda. Apabila telah dilakukan proses meminang dan telah diterima, maka tahap selanjutnya adalah mengantar tanda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Nah, biasanya tanda ini berupa cincin emas, belah rotan dengan ukuran sesuai dengan tingkat sosialnya, atau bisa benda perhiasan lainnya. Pada hakikatnya, hal ini merupakan suatu bentuk ikatan janji kedua belah pihak yang telah sepakat akan menikah. Nah, setelah selesai proses pengantar tanda dan telah didapat besaran uang hantaran sekaligus hari dilangsungkannya pernikahan, maka proses selanjutnya adalah mengantar belanja. Mengantar belanja adalah proses di mana utusan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang belanja yang dimaksud sebagai bentuk bergotong royong dan membantu pihak perempuan dalam melaksanakan perhelatan perkawinan kedua anak mereka. Besarnya uang antar belanja ini disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin laki-laki. Maksud pada proses ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki kepada calon istrinya untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, rukun, dan damai. Nah, setelah itu dilanjutkan tata cara adat perkawinan. Dalam proses ini ada beberapa tahap yang juga harus dilalui, yaitu yang pertama menggantung atau hari menggantung. Menggantung atau hari menggantung adalah suatu tanda akan adanya perhelatan pernikahan yang akan dilangsungkan. Mak andam yang biasanya melakukan persiapan seperti menghias rumah dan memasang gerai pelaminan di rumah mempelai perempuan menjadi bentuk tanda akan dilangsungkannya proses pernikahan. Karena yang biasa dilakukan mak andam adalah menggantungkan hiasan-hiasan di pelaminan serta tabir yang berwarna merah, hijau ataupun kuning. Oleh karena itu hari ini disebut dengan hari menggantung. Dan biasanya hal ini tidak dilakukan oleh mak andam sendiri, melainkan akan dibantu oleh muda-mudi sekitar rumah mempelai wanita, yang mana proses ini akan dilakukan 5 atau 7 hari sebelum perhelatan dilakukan. Biasanya dimulai dengan memasang pentas pelaminan, kemudian diberi tepung tawar dan dilanjutkan dengan pemasangan hiasan berupa tabir belang yang digantung pada 4 sisi pelaminan dan dilengkapi dengan tabir gulung, tabir jatuh, serta tabir perias yang dipasang pada bagian atas tabir belang. Susunan warna tabir belang sudah ada aturannya dan biasanya tidak boleh terbalik, yaitu dimulai dari kuning, hijau, dan merah.
Yang kedua ada berinai curi. Berinai curi adalah proses malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Mak Andam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan membuat paras pengantin terlihat lebih berseri, dan untuk membuat paras pengantin dan berbahaya. Inai yang dipakai di tangan dan kuku berguna sebagai pemanis dan penolak bala, sehingga pengantin terhindar dari gangguan makhluk halus, dan inai di telapak tangan sebagai penjaga diri, sedangkan di telapak kaki sebagai pertanda tidak boleh berjalan jauh. Dan pemakaian inai di sekeliling tapak tangan bermakna sebagai pembangkit seri dari pengantin. Adapun kelengkapan berinai sebagai berikut: tepak sirih lengkap, inai yang sudah digiling halus cukupnya, lilin lebah untuk menutup kuku atau dihias atau dibentuk, bedak sejuk, kain lap atau serbet atau kertas tisu, lilin untuk dinyalakan, sabun mandi seutuhnya ditata dalam piring beralas serbet. Nah, yang ketiga itu ada berandam. Berandam merupakan kegiatan membersihkan muka dengan mencukur bulu roma yang terdapat di wajah, membersihkan anak rambut pada bagian wajah dan tengkuk, serta membentuk alis agar lebih cantik. Maknanya adalah untuk memberikan penampilan yang indah sebagai lambang persiapan daripada calon pengantin perempuan untuk menjadi istri yang sempurna lahir dan batinnya. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari setelah kegiatan malam berinai, yaitu berinai curi, yang dilaksanakan di rumah pengantin perempuan yang dihadiri oleh seluruh kerabat terdekat serta dipimpin oleh Mak Andam. Dilakukan di pagi hari dengan maksud untuk mengambil seri daripada matahari pagi sepenggalan agar pengantin selalu bercahaya dan cerah seperti mentari pagi. Yang keempat ada akad nikah. Acara yang paling sakral yaitu akad nikah atau ijab kabul. Ijab yang bermakna menyerahkan anak perempuan dari pihak perempuan, dan kabul yang bermakna jawaban atau penerimaan anak gadisnya untuk menjadi istri yang diterima oleh pengantin laki-laki. Pada proses inilah sah atau tidaknya pernikahan ditentukan. Biasanya akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan yang dilakukan setelah sholat Isya dan dihadapkan pada penghulu dan saksi-saksi sesuai hukum. Hal-hal yang harus diketahui oleh kedua mempelai setelah akad nikah adalah tahu akan beban yang menanti, tahu akan apa yang menunggu, tahu hidup memegang wakil, tahu alur dengan patutnya, tahu akan salah dan silihnya, tahu akan fungsi dan tugas suami istri, dan tahu pula tempat tegaknya istri. Yang kelima ada berinai lebay. Setelah selesai akad nikah, maka selanjutnya kedua pengantin didudukkan di atas pelaminan untuk dilakukannya upacara tepuk tepung tawar. Pada acara tepuk-tepung tawar ini dilakukan pula berinai di telapak tangan yang disaksikan oleh orang ramai yang dihadiri oleh ulama, sehingga acara ini disebut juga berinai lebay. Tepuk-tepung tawar ini dilakukan oleh orang tua yang dituakan di kalangan keluarga maupun di masyarakat dengan jumlah yang ganjil sesuai dengan tingkat sosialnya dalam masyarakat, dan si penepuk yang terakhir diharuskan memimpin pembacaan doa. Adapun tingkat sosial kehidupan di masyarakat yang ditemui dahulunya adalah 1. Tingkat sultan yaitu 9 orang. Yang kedua tingkat keluarga sultan yaitu tengku atau said yaitu berjumlah 7 orang. Yang ketiga tingkat datuk-datuk atau enci-enci atau wan yaitu 5 orang. Yang keempat tingkat masyarakat awam yaitu 3 orang. Setelah selesai proses akad nikah dan berinai lebay, maka dilanjutkan dengan acara makan bersama. Kemudian pengantin pria berserta rombongan keluarga kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap menunggu acara selanjutnya, yaitu hari langsung atau bersanding pada esok harinya. Yang keenam ada khatam Quran. Rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah adalah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi agama, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, setiap anak dara yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga yang kokoh, sudah semestinya ia belajar dan paham akan ilmu agama itu sendiri. Acara ini dilangsungkan jam 8 sampai jam 10 pagi, sehari setelah akad nikah yang dilangsungkan di rumah pengantin perempuan dan dihadiri kaum perempuan saja yang dipimpin oleh guru mengaji. Ini dilakukan karena dibatasi antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Kemudian dilanjutkan lagi dengan berzanji dan marhaban yang dilangsungkan oleh kaum perempuan saja. Acara ini dilangsungkan jam 8 sampai jam 10 pagi. Proses khatam Al-Quran ini dimaksudkan sebagai lambang bahwa si anak sudah menamatkan pengajian atau pembelajarannya terhadap kitab suci yaitu Al-Quran, sehingga apabila terdapat problematika di kemudian hari ia mampu mengatasi dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh agamanya. Yang ketujuh adalah hari berlangsung atau hari bersanding. Hari yang paling dinantikan oleh pasangan pengantin adalah hari bersanding. Setelah mereka akan nikah dan sah menjadi suami istri. Hari bersanding dimulai setelah sholat zuhur, di mana pengantin pria akan diarak dari rumahnya menuju ke rumah pengantin perempuan untuk kemudian disandingkan di pelaminan. Pengantin perempuan sudah bersiap di pelaminan, menunggu kedatangan pengantin laki-laki yang didampingi oleh 2 anak dara yang bertugas mengipasi pengantin. Sedangkan mak andam yang akan menunggu ketiban pengantin laki-laki di muka pintu rumah sambil memegang beberapa kantong uang untuk upacara buka pintu. Pengantin laki-laki mempersiapkan diri dengan memakai baju adat Melayu, yaitu Melayu Cikak Musang dan tenunan siak. Di jari kelingking serta ibu jari dipakaikan canggai, sedangkan di kepala dipakaikan perkakas mandam. Nah, yang terakhir adalah makan bersab atau makan berhadap. Makan bersuap adalah upacara makan bersuap-suapan antara kedua mempelai pengantin di hadapan orang tua atau walinya si perempuan dan si laki-laki. Upacara yang dilakukan setelah proses bersanding merupakan simbol kesetiaan, cinta, dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya. Mak andam bertugas menyiapkan piring, nasi, dan lauk pauknya, dan kemudian mengambil tangan pengantin perempuan untuk menyiapkan makanan kepada pengantin laki-laki dan sebaliknya. Setelah selesai makan bersuap, barulah acara makan bersama tamu-tamu yang hadir dalam proses ini. Nah, yang terakhir itu ada tata cara adat setelah perkawinan. Beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pasangan setelah menikah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mandi damai atau yang disebut juga mandi taman. Setelah semua kegiatan mulai dari hari menggantung hingga selesai semua proses yang harus dilalui, maka keesokan harinya masih ada proses yang dilakukan, yaitu mandi damai atau mandi taman. Disebut mandi taman karena kedua pengantin akan dimandikan menggunakan air yang dicampur dengan berbagai macam bunga-bunga tertentu, yang pada hakikatnya adalah sebagai air penolak bala. Kegiatan ini mencerminkan rasa syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berkat atas terlaksananya acara ini hingga selesai, dan sebagai rasa terima kasih kepada kaum kerabat dan handai taulan yang telah ikut berpartisipasi untuk mewujudkan acara ini agar terlaksana dengan baik, dan sebagai simbol telah sahnya kedua pengantin menjadi pasangan suami istri. Yang kedua adalah mengantuk dan mengasah gigi. Setelah usai mandi damai atau mandi taman, kedua pengantin lalu masuk ke dalam rumah dan mengeringkan badan dengan berpakaian lengkap. Kemudian dibawa ke pelaminan oleh mak andam untuk dilaksanakannya proses mengantuk dan mengasah gigi. Alat yang digunakan adalah sebuah alat kikir, batu asah, sebutir telur, serta cincin emas yang diletakkan di dalam sebuah mangkuk atau piring yang ditaruh di sebelah kiri pengantin. Untuk mengantuk dan mengasah gigi ini dilakukan oleh orang tua dan kerabat laki-laki maupun perempuan. Cara pelaksanaannya ialah orang tua dipanggil dan dihimbau untuk naik ke pelaminan dan kemudian mengambil telur ayam yang telah disediakan dan kemudian mengantuk telur tersebut ke gigi kedua pengantin. Kemudian mengantuk cincin emas ke gigi kedua pengantin dan mengambil batu asah ataupun kikir untuk mengikir gigi kedua pengantin dengan cara digoleskan. Begitu seterusnya dilakukan bergantian oleh orang-orang tua yang dimintakan untuk melaksanakannya. Yang ketiga ada menyembah kedua orang tua dan keluarga. Proses ini bermaksud untuk memohon ampunan kepada orang tua dan memohon untuk didoakan agar bahtera rumah tangga yang mereka jalankan selalu diberi keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hingga kemudian hari. Kedua pengantin dibimbing oleh mak andam untuk menghadap kedua orang tua pengantin perempuan, kemudian diteruskan dengan orang tua laki-laki, dilanjutkan kepada mama dan bapak saudara serta saudara kandungnya dan kerabat yang hadir di upacara tersebut. Yang keempat ada makan nasi damai.
Makan nasi damai ini adalah acara makan-makan dari semua pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan sebagai bentuk perdamaian antara kedua pihak yang mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses perhelatan yang dilaksanakan. Maka dari itu, maksud dari makan nasi damai ialah untuk menghilang kesalahpahaman atau kesalahan yang dilakukan sehingga kehidupan yang baru dijalani pengantin tidak akan ada masalah di kemudian hari. Yang kelima atau yang terakhir adalah malam mengunjung mertua. Setelah proses upacara pernikahan selesai, pengantin laki-laki akan tinggal di rumah orang tua pengantin perempuan atau mertuanya. Proses terakhir setelah semua acara resmi dilalui ialah malam mengunjung mertua. Pengantin perempuan dan suaminya serta kaum kerabatnya akan mengunjungi rumah orang tua pengantin laki-laki sebagai bentuk kunjungan daripada pengantin perempuan kepada mertuanya. Biasanya di dalam acara ini orang tua yang dikunjungi akan memberikan nasihat-nasihat kepada kedua pengantin dan ditunjuk agar serta memberi cenderamata kepada sepasang pengantin. Nah, itu tadi rangkaian-rangkaian adat perkawinan dalam adat Melayu Riau. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.